Ini udah belum sih? Udah ngerekam. Ulang. Enggak, nanti kan dipotong bisa. Udah aja. Deketin HP-nya biar kedua. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Dan terlupa pula kita kirimkan selawat serta salam atas baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Ya, langsung saja. Di sini saya akan membacakan atau membahas tentang ulumul hadis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamil, prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2, dan diampu oleh dosen pengampu Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Langsung saja masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama, istilah-istilah ulumul hadis. Kedua, hadis mutawatir al-lafzi. 3, hadis ahad. 4, hadis sahih. 5, hadis hasan. 6, hadis dhaif. 7, mu'allaq dan mursal. 8, mu'dhal dan munqati. 9, mudallas dan mursal. Yang masuk ke slide yang ketiga, yakni ilmu mustalah hadis. Slide yang keempat, istilah dalam ulumul hadis. Yang pertama, ilmu mustalah hadis. Yang kedua, ilmu isnad. Dan yang ketiga, ilmu riwayah. Yang keempat, ilmu dirayah. Yang kelima, ilmu atsar. Dan yang keenam, ilmu mustalah ahli atsar. Masuk ke slide yang keempat, ilmu dirayah, yakni menetapkan sah atau tidaknya apa yang ditetapkan dan disampaikan oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW. Hadis dinisbatkan sampai kepada kita ada beberapa klasifikasi. Yang pertama, hadis mutawatir, dan kedua, hadis ahad. Masuk ke slide yang kelima, yakni hadis mutawatir. Hadis mutawatir terbagi menjadi dua. Yang pertama, hadis lafzi. Hadis lafzi yaitu hadis yang lafaz-lafaznya para perawi itu sama, baik hukum maupun makna. Yang kedua, maknawi, yaitu lafaz berbeda tapi dari segi maknanya sama. Masuk ke slide yang ke-6, yaitu hadis ahad. Hadis ahad perawinya tidak sampai mutawatir, hanya disampaikan personal, ada kalanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, akan tetapi tidak sampai mutawatir. 1 orang hadis gharib, 2 orang hadis aziz, 3 orang hadis mansyur. Masuk ke slide yang ke-7, yakni hadis sahih. Terus slide yang ke-8, yakni ulumul hadis. Hadis yang bersambung sanadnya dan tidak syadz dan tidak ada illah. Orang yang meriwayatkannya adalah orang yang kuat hafalannya, adil, benar, dan dapat dipercaya. Masuk ke slide yang ke-9, yaitu hadis hasan. Slide yang ke-10, agar berkurang dari sisi kualitas hafalannya. 2, kualitas hafalannya agak turun. 3, masalah di dobit. Masuk ke slide yang ke-9, yaitu hukum hadis hasan. Amalnya seperti hadis sahih, bisa dijadikan hujjah.
Masuk ke slide yang ke-10, yakni hasan terbagi dua. Yang pertama, hasan lafzi, hasan li ghairi, asalnya dhaif tapi banyaknya sanad hadisnya maka naik menjadi hasan li ghairi. Masuk ke slide yang ke-11 yaitu hadis dhaif, dan masuk ke hadis yang slide yang ke-12 yakni pengertian hadis dhaif. Hadis yang gugur sanadnya disebabkan karena cacat dari dhabit maupun integritas perawinya. Masuk ke slide yang mungkin cukup sampai sekian. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.